إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شهد لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma atina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashqa wa min da'watin la yustajab laha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau dan umat-umat beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, marilah kita sambung pembacaan kitab hadis Syifa As-Saqim bil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وقال عليه الصلاة والسلام غفر الله عز وجل لرجل أماط غصن شوك عن الطريق ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال عليه الصلاة والسلام كلمة مجالس الذكر الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutuplah olehmu akan paha. Sesungguhnya paha itu adalah di asbab dulu daripada hadis ini, Nabi pernah masuk kamar mandi, indahnya menemui daripada sahabat itu mandi bertabuka pahanya. Nah, lalu ditabur oleh Nabi, ujar Nabi, "Ghatti bakhida, tutupi olehmu pahamu, fa'inal bakhida awrat, karena paha itu termasuk daripada awrat." Jumhur ulama, kebanyakan daripada ulama itu mereka mengatakan bahwasanya aurat laki-laki itu antara pusat dan antara lutut. Kalau pusat dan lututnya tidak termasuk aurat, cuma tidak sempurna menutup aurat kalau kadang menutup pusat, kadang sempurna menutup aurat kalau kadang menutup itu hukumnya kita ya. Maka ketika yang wajib tidak sempurna dengan sebab yang demikian, maka menutupinya, menyempurnakan yang wajib itu, maka wajib juga dilakukan. Jadi kan menutup aurat, pada kalau kita menutup aurat kalau ada tertutup itu, maka menutup itu wajib. Sekalipun pintunya belum termasuk aurat, tidak termasuk aurat. Nah, wajib, makanya itu sebagian ulama, karena kebanyakan dari ulama mengatakan bahwasanya tanpa hak itu adalah aurat. Tapi ada sebagian yang lain mengatakan ada. Contohnya seperti Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu termasuk mazhabnya Zahiriyah, bukan termasuk mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dia mengatakan dalam pendapatnya bahwasanya paha itu tidak termasuk daripada aurat. Nah, ini aurat lalakian, wajib ditutupi. Tapi yang jelas dulu sawatain itu orangnya wajib benar untuk ditutupi. Sawatain kedua kemaluan kulit tahun ini dulu. Nah, itu wajib itu untuk ditutupi.
Nah itu untuk aurat laki-laki. Kalau aurat bibinya, sepakat ulama mengatakan aurat bibinya itu adalah selain apa katanya, kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu seluruh tubuh kalau di luar sembahyang. Tapi kalau mazhab yang lain mengatakan boleh aja nama yang tabuka muha atau apa kalau tangan. Selain daripada itu mereka mengatakan adalah aurat. Nah, selain daripada kita, jadi selain muka dan telapak tangan, kebanyakan sebagian ulama mengatakan itu adalah aurat bagi dunia. Ini yang anehnya kita melihat. Yang anehnya itu melihat orang bercadar, bibirnya itu bercadar. Cuma yang dibukanya betis. Betisnya ada ditutup. Betisnya ada bawah semua. Masih ada muka auratnya. Padahal betis itu termasuk aurat. Bibirnya. Karena sepakat daripada ulama tadi mengatakan betis bibirnya itu termasuk aurat. Ini malah betisnya pada bagus. Bersandar bercapa biasa, cuma orangnya bercadar. Nah, nang itu hobinya muha. Coba nang betis nang ternyata aurat dari hobinya. Nah, salah. Jadi kita kadang-kadang itu mengambil kesimpulan, bukan hinaan, mengambil kesimpulan. Artinya orang bercadar itu kadang-kadang dasar muncul mengamalkan syariat untuk menutup aurat. Cuma kadang-kadang mungkin ada juga yang sebelum malu mengatakan lunas atau namanya hanya tren umpatan. Tangganya orang bercadar, orang umpat bercadar. Contohnya sekolah umum, sekolah SMA, sekolah aliyah. Kadang-kadang umpat bercadar. Nah, di sekolahan bercadar, tangguling, belelet, dan bercadar lagi. Itu nampak manfaat-manfaatnya. Jadinya nah itu kan yang memperenteng, makanya meremehkan lawan syariat. Itu tujuannya apa? Untuk bercadar. Padahal kalau ulama mengatakan muha dalam telapak tangan, sebagian mengatakan ada aurat di luar sembahyang. Kenapa harus ditutupi? Kalau ini obat mazhabnya itu malah betis dari itu. Nah, kadang-kadang ada mengerti hendak bercadar tapi ada mengerti apa itu, kayak apa caranya. Umpatannya ya tuh. Ada tahu ilmunya, umpat bercadar. Saya mengerti lawan itu. Kadang-kadang bisa ada juga dia bisa muncul tahu dengan amalannya, dengan hukumnya, tahu cara menjaganya. Nah, itu lain hal disilakan sampai. Ya kalau kenapa-napa ya hukum tadi karena banyak orang apa itu. Nah, kadang-kadang hadir di tempat orang bercadar sama. Kang di rumah mana lagi jiau Yudas dan Muhammad al-Farwah. Tanpa orang bercadar di sana. Tapi juga bercadar dia punya bukan itu. Ulama kali juga macam-macam. Nah, jadi kalau bisa dipelajari dulu mantap kalau sampai itu. Kita ajak bertakwan dulu, karena bertakwan. Orang itu betul-betul muha, coba betis permukaan, langsung tak boleh tempat. Bibirnya tak boleh tempat. Bu, kenapa biar mereka itu? Nah ditutupi muha, malah betis nanti muka. Apalagi wajib menutupi betis, boleh aja menutup muka. Kalau nanti yang lain pakai itu misalnya. Ada upaya ini untuk bersarif dengan sarif biasanya kalah sama mendapat bimbingan. Kemudian para Nabi SAW ada aurat tadi ada yang wajib untuk ditutup, ada yang aurat itu ada. Kalau wajib ditutup sebagaimana yang disebutkan tadi, misalnya menutup antara dua pusat. Cuma kadang-kadang kita ada yang ada melebihi daripada menutup aurat yang biasa. Kita sembahyang mungkin kalau sekedar menutup aurat, tetapi namanya topin pusat topin antara keduanya sudah itu aurat wajib. Cuma apakah
nggak ada orang sembahyang hanya dengan pakaian mereka. Nah tentu ada yang lebih adab, itu memakai baju. Nah, bukan sekedar hanya menutup aurat, tapi adab bagi ditambah dari sini. Kadang-kadang orang ada memakai gamis ikut alakiannya, gamis jadi lah terus salawat. Nah, tangkaran hadir kelihatan nampak. Ada beli bijilan 4 duit, wah berlinggang ini berlinggang. Itu menurut Arab kali sedikit gitu. Kiri kanan jadinya berlinggang. Nah itu guru kita ajarkan ujian adab kita memakai gamis, pakailah celawar, imbas celawar pakailah, tapi imbas tapi hanya memakai baju gamis. Kadang-kadang orang hanya mengambil bentik, memakai salawar saja itu juga. Nah salawar saja kadang tapi lagi. Nah itu kurang di situ. Nah itu almarhum Syekh Ahmad Jamhuri sudah menyampaikan nasihatnya. Nah, pakailah gamis gitu. Alasannya kenapa kita? Karena kemungkinan kalau hanya pakai salawar masih tahu, masih kelihatan pada bentuknya masih kelihatan. Apalagi anak-anak biasanya ada pakaian ini, ada pakai salawar panjang, ini pakai salawar simpak. Nah, bersalawar simpak pakai gamis, ada baju lagi gitu juga tuh, baju kaos kaki, pakai kaos simpak kan. Jadi tampil sembahyang, dia masih gitu gimana? Kelihatan tuh berbentuk, bijak, bini tamat aja. Kelihatan kan ya? Nah itu adabnya lain. Sekedar menutup aurat, tapi adabnya lain. Kita harus lebih daripada itu. Pada nama tidak memakainya. Artinya Pak, jangan sekedar menutup aurat, tapi lebih kepada adab. Nasabilah aurat betul adab terlebih. Itu kebanyakan kita rancak, kita berdiri dengan orang-orang kalian. Apalagi nangkaram tadi Pak, itu rancak benar ya. Kalam karena begitu kita orang pulang. Nah itu kelihatannya tapi kadang tapi juga tapi talang. Nah besar awal itu bagus besar awal. Tapi seandainya dalam pikir kan kalau seandainya ada panjang salawatnya itu sujud kelihatan waktu sujud itu pada bapak di dalam kita bapak di anak botol pada botol di sini. Nah, ini nanti jelas ketika apa nang dipandang aurat itu samping kiri samping kanan. Nah itu muka lawan belakang. Tapi kalau dari bawah ada dimasuk aurat. Jadi seandainya orang melihat dari bawah kaliannya aurat itu ada detail sampai yang itu detail. Itu kalau dipilih. Kemudian para Nabi sallallahu alaihi wasallam ghafarallahu azza wa jalla li rajulin amata husna syauqin 'ala tariq ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Allah Ta'ala mengampuni bagi seorang laki-laki yang dia menyingkirkan batang atau dahan atau ranting yang berduri daripada jalan. Diampunilah dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Padahal ringan. Ketika orang ini seorang laki-laki ketika berjalan bertamuan duri. Hujannya duri ini kalau dilewati oleh orang lain tentu akan memudaratkan orang. Lalu dihilangkannya, diambilnya duri itu dihilangkannya keinget. Jadi ambil dibuangnya gitu. Ini takutan kalau penyakit tidak boleh orang, dia orang sakit. Nah ketika itu menggawi dan itu Allah Ta'ala berterima kasih kepada orang. Berterima kasihnya kayak mas diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Dengan perkara yang kecil begitu, perkara harus itu. Saking besarnya rahmat Allah Ta'ala kepada orang tersebut, sehingga di dalam surga dia kasih tukang hari berjalan di dalam surga dengan sebab hanya dia menyingkirkan duri yang ada di pinggir jalan. Nah, saking besarnya kan.
rahmat daripada Allah, jangan perkara manusia. Allah akan membalas dengan baik. Tapi bagaimana kalau orang ini jalan orang lain, imbasnya dikotori olehnya, berbalikan lagi tadi. Ada ini dia membersihkan jalan dengan harapan orang karena celaka. Tapi ini dia mengotori jalan, dapat membuat orang celaka. Buang sampahnya, jalan, nampakan dibuang. Orang kalau dia di jalannya, nanti dia diandiki polisi tidur. Polisi tidur, tinggi badan polisi tidurnya juga. Sakilan Nabi, terjumpang orang lain. Kabarnya ada di antara fatwa kalau kita termasuk Syekh Muhammad Ali Barakah punya sini. Apabila mengulang polisi tidur terlalu tinggi sehingga memudaratkan kepada orang yang di jalan, haram di sini. Tinggi badan banyak orang, sehingga orang berjalan itu sampai di motornya santok misalnya, mesinnya tidak santok. Nah itu memudaratkan orang di jalan. Nah, itu haram kata beliau. Ada bagian yang itu boleh. Nah kadang-kadang kita banyak mengolah polisi tidur itu masuk jalan itu bagian di gang. Jadi melihatnya polisi tidur itu. Kamu di jalan kita, kamu di jalan di tengah kota ini, pada awalnya kita diulang. Kasihan orang, karena orang namanya menghalangi jalan orang begitu. Nah ini kalau gang sempit misalkan jarak orang lalu di situ, biasa tujuannya supaya orang itu bagaimana, jangan sudah kalau benar orang, musuh benar kan ini orang lalu. Nah itu ada tujuan mau ulang polisi tidur itu ada sembarangan. Ini seolah-olah ya mau mudah tentang ada nama dari ulangan nama itu haram. Nah itu artinya memudaratkan orang di jalan, menyakiti orang-orang yang beriman ketika lalu. Nah itu berbalikan daripada hadisnya ini orang yang seperti itu. Jadi suruh kita itu untuk menghilangkan sesuatu yang mudarat. Misalkan pohon bila kita orang lalu santok, mudarat orang lalu ditakwa. Nah tapi kalau pohonnya besar benaung misalnya ada memudaratkan bagi orang lain, jangan dia ditakwa. Nah tapi kalau ini memudaratkan orang lain, ditakwa mana tidak? Nah itu tuh diantara adabnya di jalan. Kemudian kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ghanimatu majalisil dzikri al-jannah. Faedah daripada majelis zikir itu adalah surga. Kita berkumpul untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Nah itu tiada lain balasannya adalah surga. Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk berjalan di muka bumi. Nah berjalan mencari majelis zikir. Ketika itu bertambah malaikat itu dengan satu kelompok, suatu kaum di dalam suatu kaum yang mereka itu memuji dan menyebut Allah, mentahmid, memuji dan membesarkan Allah. Lalu berkumpullah mereka, dan mereka tanya, ayo kita berkumpul di sini. Nah, berkumpul di sini. Lalu pujian Tuhan ditaruh di Tuhan. Wahai malaikatku, apa yang diperbuat oleh hamba-hamba itu? Tentu Tuhan beritahu kan? Pujian malaikat, ya Allah, mereka memujimu, mereka membesarkanmu, mereka mengagungkanmu. Berzikir katanya. Lalu Allah menyapa kenapa? Ujar Allah Ta'ala, apakah mereka itu melihat lawan aku? Ujar malaikat, tentu tidak. Ada melihat mereka. Bagaimana seandainya mereka berzikir itu melihat lawan aku? Ujar malaikat, tentu mereka lebih lagi berzikir daripada yang sekarang. Bagaimana berzikir itu melihat lawan aku? Lalu tanya oleh Allah, apa yang diminta oleh mereka? Ujar malaikat, wahai Allah, mereka meminta surga kepada. Takwa itu nama Tuhan.
Ya Allah, adakah mereka melihat dalam surga? Ya malaikat ada. Bagaimana seandainya mereka berzikir itu melihat dalam surga? Jawaban malaikat, tentu mereka akan lebih lagi berzikir daripada yang sekarang. Bagaimana berzikir dalam surga? Apa yang diulangi oleh Allah? Dengan apa mereka berlindung? Mereka hendak supaya jangan masuk neraka, neraka. Berlindung dari apakah mereka? Ujar mereka berlindung daripada neraka. Apakah dia melihat akan neraka? Dia melihat ada. Seandainya mereka melihat neraka, bagaimana? Tentu mereka akan lebih lagi berpikir supaya mereka terhindar daripada masuk ke dalam neraka. Ujar kaum kaya itu, ujar Allah, melihat keadaan berpikiran banyak. Kamu itu saksikanlah wahai malaikat bahwasanya aku mengampuni dosa mereka dan aku mengabulkan apa yang mereka lakukan. Lalu jawab oleh malaikat, ya Allah, di antara mereka itu ada yang hanya sekedar lalu umpatan lalu tukang itu di situ. Makanya sengaja di tempat kaliwati majelis zikir, ada sengaja atau apa kaliwati majelis taklim. Pada sengajanya, jadi dia gitu. Tulang takutnya kemana aja, tulang pasungnya tarik, gimana gitu. Mana juga harusnya dia, kan dia jual gitu. Untung dia, untung dunia kemarin itu aja. Empat hadir di situ. Jadi dia Allah Taala udah, mereka itu orang yang sekedudukan dengan orang yang baik. Ketika kedudukan dengan orang yang baik, maka dia tidak akan celaka selama mereka sekedudukan dengan orang. Sabar tak diampuni oleh Allah. Dengan seluruhnya aja. Sabar tak. Jadi nak ada umpatan, yang di situ hanya namanya, misalkan umpatan kepala, ada merasakan ada, tapi umpat karena duduk di situ, berkumpul. Diampuni itu. Nah itu kan fadilah orang berkumpul. Nah di antara manfaatnya lagi orang berkumpul berzikir, menghilangkan sifat sombong yang ada dalam hati, menghilangkan sifat tutup yang ada dalam hati. Kayak aja dia merasa profesinya misalkan guru atau ustaz, tentu dia merasakan dia adalah lebih pintar misalnya, atau lebih soleh, atau lebih namanya lagi lebih alim. Tapi ketika hadir di majelis ada lagi yang lain alim bersama, hampir merasa ada lagi yang alim bersama, atau merasa diri paling puas daripada orang. Tak hadir di majelis zikir, ada lagi yang puas bersama, ada lagi yang lebih suci bersama. Misalnya ada jadi untuk namanya, untuk sombong, ada jadi untuk ujub. Nah itu manfaat lain daripada orang itu berkumpulan berzikir. Kalau dalam hadis tadi kan berkumpul berzikirnya. Kata siapa? Berzikir itu hanya susulan disuruhnya. Ada di dalamnya berkumpulan. Nah itu ada di dalamnya berkumpulan berzikir. Malaikat bertemu satu kaum itu berdebat. Ada susulan kaum sedikitnya susulan aja. Kaum itu banyak orangnya, satu jamaah. Nah betapa orang itu. Nah itu menandakan bahwa zaman dulu sudah banyak orang berkumpulan untuk berzikir. Zikir apa? Aja. Zikir la ilaha illallah. Jangan ditinggalkan. Karena zikir itu termasuk sesuatu yang lebih cepat menyampaikan orang ma'rifat kepada Allah. Menyampaikan maqam kepada Allah. Jadi namanya di dalam kitab Minhaj Saniyah dari Imam Sya'rani, kata beliau, jangan sekali-kali meninggalkan zikir sekalipun lupa. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya, kata beliau, lupa, kita lupanya cuma ada di zikir. Lupa ada berzikir, hati lupa,
cuma dalam keadaan cara berpikir, itu lebih berbahaya, lebih ada baik lah katanya, daripada orang yang berzikir tapi lupa. Dia berzikir nih, tapi hal keadaannya lupa ya kalau Tuhan, kan ingat kalau Tuhan, tapi berzikir itu masih ada. La ilaha illallah. Itu lebih baik daripada orang pada sing pikiran dan lupa Allah. Barangkali ujar beliau, orang yang berzikir tadi lupa, barangkali kita Allah mengangkat derajatnya menjadi orang yang berzikir tambah sadar di dalam hati. Barangkali ketika sudah sadar hatinya, dia dibawa berzikir sampai-sampai melihat apa yang dipikirkannya itu musyahadatul wujud, sampai panak dan adanya apa yang disebutkan itu hadir di dia. Mungkin sampai ke situ lainnya. Nah, jadi jangan ditinggalkan, kata beliau, zikir itu sekalipun lupa. Karena kita kan mesti mendengar orang-orang yang membedakan antara zikir lawan salawat. Nah, kalau salawat tujuannya sekalipun lupa diterima oleh Allah. Kalau zikir ada, sehingga orang lebih memilih salawat ketimbang zikir. Lalu digelarkan zikir. Kenapa? Ujiannya mengaku berzikir panjang lupa. Ada pahalanya lebih baik ketinggalan zikir sama sekali. Nah, kalau kita jangan kata-kata pada Imam Syafi'i yang di dalam kitab Minhaj, jangan tinggalkan zikir sekalipun kita lupa. Orang jangan tinggalkan. Nah, karena zikir itulah yang akan yang lebih mudah menyampaikan nama makrifat Allah. Nah, ada dicapai dengan sembahyang misalnya. Oleh sebab itu banyak orang yang mengikuti thariqah. Nah, karena thariqah itu adalah jalan menuju Allah. Nah, itulah namanya dengan berzikir. Macam-macam thariqahnya. Ada thariqah khalwatiyah, ada thariqah syadziliyah, ada thariqah naqsabandiyah, ada thariqah qadiriyah, macam-macam. Masing-masing orang. Nah, ada thariqah alawiyah. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru syaiba wa la tashabbahu bil yahud." Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubahlah akal ubah, diubah. Wa la tashabbahu bil yahud, janganlah kalian itu menyerupai dengan orang Yahudi. Artinya merubah, disuruh kita itu nama besamil. Besamil cuma itu dilarang oleh ulama besamil dan besamil yang hitam. Jadi orang-orang Arab berarti apabila sudah berubah kepala itu sambil olehnya hadis sambil lawan selain menghilang. Kenapa warna kuning Pak? Kalau wah ini banyak orang berbilang kayak itu, mau bilang kayak benar itu. Banyak orang lihat rambut panjang lah, berbilangan itu. Nah, orang biasanya pakai pacar, biasanya berbilangnya pakai pacar. Nah, karena itu disuruh supaya berbeda lawan orang Yahudi. Nah, karena orang Yahudi biasanya berbeda ibadat mereka berbilangnya besamanya dia, mereka menyaminnya dengan natural. Nah, ini latihan disunahkan jambul misalnya. Jadi dibilangi ini kepala putih dibilangi ini. Nah, itu namanya manfaatnya juga luar biasa. Nah, kita lihat biasanya kan di Madinah itu dinginnya luar biasa. Kalau musim dingin, biasanya orang itu langsung kawalan langsung gitu. Bila kedinginan seorang dia itu mau obatinya mana aja, mau obatinya tukar pacar gitu, nyari pacar 6 kilo bubuk, tukar pacar kalau minum tapalakan kalau iya besambil nih, nah tapalakan itu sekalinya mengobati langsung mengeluar. Nah, bila sampai di Madinah
langsung aja lah itu insya Allah selama musim dingin itu pada keluar dari. Nah tapi bila udah keluar dari kadang-kadang ini di pore-pore keluar dari musim dingin, saking dinginnya. Nah itu tidak akan mengurangi kita untuk keluar dari itu dalam kitab Ibnu Nabawi. Nah, jadi pakai apa? Pakai pacar. Sampai ini bila ada pacarnya malam-malam gitu ya. Nah dasarnya mah semalam sakit kepala yang sakit minggu dulu gitu. Nah, ada lebih jual pacar di Shopee. Oh ini boleh dia jual Shopee. Yang benar pakai HP datang ke rumah. Nah dulu orang asal duitnya aja gitu lah. Apalagi yang biaya di tempat pun ngalir dia tuh. Jadi tuh kalau apa tuh berapa sehari berprogram tuh kan itu di mana kan apa dan sesama lama disuruh tapi ada nomor keramik, ada nomor putri, ada nomor itu aja. Obatnya obat yang biasa aja. Lawan apalah perbedaan jadinya kan? Apalah perbedaan. Nah itu adalah ghairu syai'a wala tashabbahu bil yamin. Nah kita ini namanya syariat itu mengutamakan supaya jangan sampai kita itu menyerupai Yahudi. Nah, jangan sampai menyerupai Yahudi. Padahal macam-macam. Nah, kayak berpikiran beberapa perkumpulan, jadi kayak orang Yahudi, berbaju kayak ini kayak orang Yahudi. Ini ada sadar kan, betul-betul kayak orang Yahudi berbeda. Nah, kayak itu dibandingkannya. Saking anak melarang umat Islam dan umat ibadah, ada namanya itu orang-orang. Nah, tapi di dalam kita di dalam agama ini jangan sampai menyerupai orang Yahudi. Nah, jadi sampai-sampai masalah menyamai rambut pun itu tidak turun di dalam agama. Karena orang yang menyerupai orang kafir itu termasuk daripada golongan mereka. Nah, golongannya ulama itu sampai-sampai ulama itu mengharamkan memakai besi ujian mereka besi itu menyerupai orang kafir. Orang kafir. Tapi kenapa wah ini dimuliakan? Wah ini kebenaran ulama memakai besi. Nama modusnya di DPR kan? Kenapa? Nah karena berubah zaman maka berubah juga hukum. Berubah zaman berubah hukum memandang keadaan situasinya. Nah ketika sekarang mungkin itu kata khusus lagi bagi orang kafir, hanya umum sudah orang kafir kata pemakaian lain, berarti kada ada lagi namanya tasyabuh bil kufar. Kada ada lagi tasyabuh menyerupai dengan orang kafir, sehingga dibolehkan jadi baik. Jadi berubah. Nah itu adalah ghairu syai'a wala tashabbahu bil yahud. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah dan bersama Rasulullah dalam surga hadhihi yang adanya di salih dan asyhadu an la ilaha illallah wal akhirah bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah.